Era 4G LTE udah hadir guys. Pemerintah, operator, distributor smartphone, vendor lokal dan regional, sampai kita para penikmat gadget mulai kasak-kusuk buat menyambutnya. Dan sepertinya masing-masing nggak mau kalah langkah. Termasuk Polytron sebagai perwakilan vendor lokal pertama yang melempar smartphone 4G ke pasaran tanpa embel-embel bundling dengan operator tertentu. Dan hebatnya lagi, harga yang ditawarkan bisa dibilang sangat terjangkau bila dilihat dari tabel spesifikasinya yang mentereng dengan otak yang sama persis dengan Galaxy A3, bahkan Galaxy A5 loh. Dan hebatnya, Polytron Z5 ini saya beli dari blibli.com dengan harga 1,1 jutaan aja. Dan udah support 4G LTE. Mantap kan? Di dalam kotak, kita bisa dapetin device-nya pastinya lah. Polytron Z5. Kemudian ada kartu garansi yang juga berisikan alamat service center Polytron yang ternyata cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia ya. Oke, mantap. Kemudian kita panduan singkat. Lanjut ke baterai dengan kapasitas yang ternyata relatif kecil ya. Hanya 1650 mAh aja. Kita lihat daya tahannya nanti. Kepala charger dengan output 1 ampere. Dan terakhir, kabel data. Loh, ya nggak dikasih earphone nih guys. Tapi nggak apa-apa lah, harganya udah terbilang murah banget soalnya. Ada good news, ada bad news di sektor ini. Mau yang mana dulu? Good news-nya aja dulu ya. Oke, good news-nya, secara estetika smartphone ini mampu terlihat keren sebenarnya. Dengan desain kotak bersudut tegas yang minimalis non-elegan. Ditambah frame bermotif brush gold yang sukses tidak terlihat plastik dan mampu memberikan sentuhan mewah non berkelas. Dari sisi belakang pun back cover bermotif guratan-guratan halus yang mirip dengan back covernya LG G3 Stylus terlihat lebih menyerupai kulit yang udah lama gitu termakan usia di versi yang warna hitam ini terutama. Yang putih saya belum lihat. Dibanding penjelmaan material metal seperti yang terlihat di LG G3 Stylus. Dan ini juga jadi hal yang positif sih. Keren kan? Oke, sekarang udah siap buat dengerin bad news-nya? Jadi bad news-nya adalah semua yang tadi saya paparkan barusan adalah benar. Asalkan jarak HP dengan mata kita minimal 1 meteran. Alias kalau dilihatnya dari jarak yang agak jauhan dikit lah. Selain si frame-nya itu, frame emasnya tadi, build quality di Polytron Z5 ini terasa kurang solid ya. Bobotnya sangat ringan. Material plastik yang digunakan pada back cover juga setelah diteliti lebih dekat, ternyata terlihat sangat plastik ya. Ditambah lagi dengan presisi publikasi casingnya, yang juga masih sedikit terlihat kurang akurat gitu. Terutama presisi penempatan layarnya yang agak nyengsol kalau bahasa Sunda nama. Jadi jarak layar dengan bezel kiri dan kanannya sedikit berbeda ketebalannya. Walau sebenarnya sih nggak sampai mengganggu fungsi smartphone-nya. Jadi di sisi desain ini, Polytron Z5 secara estetika sebenarnya sudah lumayan oke dengan konsep minimalis dan elegannya. Hanya build quality-nya yang masih terasa kurang solid Walaupun untuk saya pribadi masih bisa dimaafkan lah, mengingat lagi alibi di harganya yang sudah sangat ekonomis. Oke, lanjut ke user interface. Gak banyak yang bisa diceritain di sektor ini, karena user interface yang digunakan adalah Android murni KitKat versi terbaru 4.4.4 yang katanya dijanjikan bakal diupdate ke Lollipop. Home screen yang terdiri dari 5 halaman gak bisa kita tambahkan atau kita kurangin. Dan saya juga tidak menemukan cara untuk merapikan urutan aplikasi di application drawer berdasarkan alfabet misalnya. Jadi yang ada urutan aplikasi di apps drawer-nya berantakan deh. Solusinya gampang kok. Install aja aplikasi launcher pihak ketiga yang banyak terdapat di Play Store, kayak Nova Launcher yang sekarang saya pakai. Jadi kelihatan lebih keren kan?
Jadi, buat user interface di Polytron Z5 terlihat sangat standar dan minim kostumisasi. Tapi Polytron tetap memberikan harapan kok. Semoga setelah mendapat upgrade Lollipop nanti, tampilan, kostumisasi, dan fungsionalitas UI-nya akan membaik. Amin. Displaynya seluas 4,5 inch dengan resolusi Full Wide VGA atau 480x854 pixel, menghasilkan kerapatan layar di kisaran 217 pixel per inch, yang termasuk dalam kategori ketajaman layar yang lumayan lah. Hanya rendering warna, saturasi juga kecerahan layarnya terlihat biasa-biasa aja, walau kita bisa merubah karakter layar antara standar, vivid, atau juga custom. Saya pribadi lebih suka pilihan yang vivid sih, lumayan lah ada peningkatan kecerahannya. Layarnya hanya support multitouch di 2 sentuhan aja, ngirit banget ya. Untungnya sensor auto brightness sudah tersedia di sini. So, di sektor layar ini bisa dibilang standar bin lumayan lah kualitasnya. Feel nyentuh layarnya juga masih feel soft plastik dan belum sesolid kaca, tapi kinerjanya cukup. Yang menarik di sektor kamera, di boxnya tertera resolusi kamera sebesar 5 megapiksel. Namun ternyata kita bisa memilih resolusi kamera hingga 8 megapiksel. Ngefur kali ya, takut terlalu laris gitu mungkin. But anyway, hasil tangkapan kameranya bisa dibilang oke pada kondisi outdoor dan indoor dengan cahaya yang melimpah. Namun sangat kurang ketika digunakan pada kondisi ruangan dengan pencahayaan ala kadarnya. Noise cukup gamblang terlihat, detail objek pun hilang entah kemana. Lampu flash dan banyaknya pilihan skin yang tersedia juga nggak banyak membantu hasil akhirnya. Bahkan penggunaan lampu flash malah membuat warna hasil tangkapannya menjadi bernuansa pink. Aneh kan? Kamera depannya yang udah 2 megapiksel juga sami mawon alias idem. Bagus di kondisi pencahayaan yang melimpah, namun repot di kondisi remang-remang. So, kalau mau oke hasil fotonya, pastikan cek kondisi pencahayaannya sebelum memotret ya guys. Buat videonya yang mampu menangkap momen dengan resolusi HD 720x1280, hasilnya kembali masuk taraf cukup oke. Walaupun ketajamannya masih belum bisa nusuk ke mata. Tapi buat dokumentasi biasa dan bukan dipakai untuk membuat karya videografi dengan nilai seni yang tinggi, hasilnya sih nggak jelek kok. Namun kembali, syaratnya pencahayaan harus oke. Setelah rentetan hasil yang lumayan, atau standar, atau so-so, di sektor kinerja hardware, agaknya Z5 ini bisa sedikit unjuk gigi. Ditenagai prosesor quad-core dari Snapdragon 410 yang berlari di clock speed 1,2 GHz dan sudah support komputasi 64 bit dengan RAM 1 GB-nya. Sekali lagi saya tekankan prosesor ini identik dengan prosesor yang dipakai Samsung Galaxy A5, Galaxy A3, Galaxy E5, dan Galaxy E7. Bahkan sekelas namun dengan generasi yang lebih baru dari otaknya Galaxy Grand 2, Xperia C3, Xperia M2 Aqua, hingga LG G3 Beat yang kita tahu harganya semuanya di kisaran harga 2,5 sampai 4,5 jutaan. Weleh. Sedangkan melihat harga Polytron Z5 ini yang hanya 1,1 jutaan aja, akhirnya kita tahu kenapa sektor-sektor lain seperti kamera, build quality, dan display kualitasnya biasa-biasa aja. Karena fokusnya ternyata di sini, sektor kinerja dan konektivitas 4G LTE-nya. Game-game HD dengan grafik berat bisa dimainkan di smartphone ini, walau tetap sih sekali-kali dihiasi oleh lag. Namun gamenya itu sendiri masih nyaman dimainkan. Hanya pengalaman ngegame kita bakal sedikit terganggu oleh panas yang cukup terasa di area sekitar modul kamera. Juga daya tahan baterai yang menurut saya tergolong kurang memadai sih, terutama untuk dipakai main game-game berat. Buat aktivitas sehari-hari dengan sesekali gaming HD, buat dampingin saya yang punya aktivitas bersmartphone-nya cukup intens, biasanya jam 6 pagi nyala dan jam 3 sorean baterainya udah di bawah 10% dan minta dicas. Tapi itu saya yang pakai ya. Frekuensi 4G LTE yang disupport juga sudah luas. So, walaupun terbilang mantap kinerjanya, terutama buat smartphone seharga 1,1 jutaan, namun Polytron Z5 ini nggak bisa jauh-jauh dari powerbank, terutama kalau mau diajak nge-game.
Buat sektor multimedia, keluaran speaker bodinya terdengar tidak terlalu keras dan agak kering suaranya. Namun minimal nggak sampai sember ketika volumenya disetel pada tingkat tertinggi. Buat bermusik menggunakan earphone, karena di dalam boxnya tidak disediakan earphone bawaan, maka kualitasnya akan sangat tergantung dari earphone yang kita pakai. Namun secara hardware, fitur Snapdragon Audio Plus dan berbagai pilihan equalizer dan efek juga sukses mendongkrak keluaran suara dari earphone kita. Jadi, Z5 akan cocok buat para musik mania yang kemana-mana nggak lepas dari earphone-nya. So, akhirnya sampai pada kesimpulan. Jadi setelah ditemani selama kurang lebih 1 minggu bersama Polytron Z5 ini, saya merasakan ada hal-hal yang sangat luar biasa dan sukses bikin saya makin demen sama nih HP. Tapi ada juga hal-hal yang sampai bikin saya sedihnya tuh di situ merasa atau apalah itu. Ya, HP ini emang jagonya bikin mood penggunanya naik turun. Karena dari yang paling keren sampai yang bikin agak frustasi, semuanya komplit dan lengkap di Polytron Z5 ini. Yang paling kerennya tuh, pertama kinerja hardware-nya buat gaming terbilang udah sangat mantap di kelasnya. Kemudian pastinya karena udah 4G cuy. Keren gak sih buat HP sejutaan? Galaxy Note 4 aja belum 4G. Yang ketiga, secara estetika desain HP ini udah keren. Minimalis gimana gitu. Yang keempat, saya suka dengerin musik kalau pakai earphone di HP ini. Kelima, Polytron membeli harapan untuk ngasih update Lollipop di Z5 ini. Dan yang terakhir, saya baru tahu loh, ternyata customer care Polytron di Indonesia ini banyak banget. Dan tersebar sampai pulau-pulau dan kota-kota terkecil loh. Bakal ada yang siap dan setia buat dengerin curhat kita kalau ternyata Z5-nya ada masalah. Dan totalitas pelayanan yang seperti ini jarang saya temui, bahkan di brand-brand yang sudah mapan. Nah, keren kan Polytron Z5-nya? Nanti dulu, masih ada list yang lumayan bikin aneh gregetan sama nih HP. Peringkat pertama, di daya tahan baterainya. Sayang banget otaknya udah pinter, tapi staminanya agak keteter buat ngimanginnya. Yang kedua ada di tangkapan kameranya yang hanya oke hasilnya di tempat-tempat yang terang benderang. Ditambah lampu flashnya yang kurang bisa diandalkan, dan malah hasilnya pinky. So imut banget ya. Dan yang terakhir, nggak tahu apa sebabnya, intensitas salah ketik atau typo saya jadi sedikit meningkat di HP ini. Walau nggak banyak sih, nambah typonya sedikit aja kok. Tapi kadang bikin gemes. Buat sektor-sektor lain seperti build quality, saturasi warna pada layar, kualitas speaker body masih bisa dimaklum lah. Nah, harganya juga udah mepet. Dan yang penting, nggak sampai mengganggu experience bersmartphone kita. So that's it, review obat gaptek untuk Polytron Z5. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bisa memberikan gambaran yang akurat. Mohon maaf untuk salah-salah kata maupun salah-salah informasi yang mungkin terjadi. Bebaskan diri Anda dari virus gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.